Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, olala. Apa kabar kalian semua adik-adik? Sesuai tadi judul lagu kita, halo, apa kabar? Apa kabarmu? Nah, di sini juga abang mau menyapa kalian. Apa kabar semua? Semua pasti sehat-sehat kan? Semua pasti baik-baik saja kan? Abang percaya kita semua pastinya sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita lagi. Nah, minggu ini kita akan tetap bersukaria, bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan melalui lagu-lagu kita, dan kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Oh ya, abang minta maaf ya, minggu lalu abang lupa mengirim linknya. Mudah-mudahan untuk kedepannya abang tidak akan lupa lagi, dan kita akan tetap beribadah pada jam 8 pagi ya. Oke adik-adik. Nah, ayo mari kita memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan Tuhan memimpin ibadah kita, menemani kita beribadah dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya. Ayo adik-adik, semua duduk yang manis, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, walaupun melalui video virtual ini Tuhan. Tetapi kami tetap bersukacita untuk tetap mengikuti ibadah, karena kami mau mendengar, mau belajar firman-Mu, dan kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, mohon Engkaulah yang memimpin kami dari awal sampai pertengahan nanti, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, semangat lagi ya. Ayo, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi melalui lagu yang sukacita ini. Oke? Ayo, mari semua memuji Tuhan. Jumpa Yesusku, oh sukacitaku.
Sungguh luar biasa tadi lagu kita ya, sukacitaku kepada Tuhan. Semua kita harus tetap bersukacita karena Tuhan kita sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Untuk itu, ayo semua siapkan Alkitabnya, siapkan juga bukunya. Siapa tahu ada yang mau catat dari pembelajaran kita hari ini. Karena firman Tuhan untuk kita hari ini sangat panjang, jadi banyak ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari nanti. Untuk itu, ayo mari semua siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya dan pulpennya ya. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Engkau Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Nah, tiba saatnya pada sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu memenuhi kami supaya kami bisa belajar dengan baik dari firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang menguasainya juga dan memberikan hikmat kebijaksanaan supaya kebenaran firman-Mu lah yang boleh tersampaikan kepada kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau belajar firman-Mu. Untuk itu biarlah firman-Mu ini menjadi penopang hidup kami, menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Karena kami mau hanya hidup di dalam-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, salam semua. Wah, senang kita bisa belajar sekarang dengan saya, Bang Nasrul. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus. Nah, materi kita kali ini yaitu temanya Yesus Teladanku. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita akan melihat sifat-sifat Yesus yang dapat kita teladani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar bersama. Kita tahu semua bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu sangat kontroversial, ya. Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang luar biasa, di mana di masa hidupnya ketika di dunia ini, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin-pemimpin agama dan juga tokoh-tokoh. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya paling hebat. Karena mereka merasa adalah penjaga hukum Taurat. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjaga bait suci. Maka mereka menganggap bahwa mereka yang tahu betul tentang hukum-hukum Taurat ya. Sehingga mereka menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama, kira-kira tindakan-tindakan apa saja yang Yesus lakukan dan apakah bertentangan dengan hukum Taurat atau sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan ya. Yuk, mari kita lihat bersama pembelajaran kita. Pertama, mari kita melihat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Di dalam kisah Injil ini bercerita tentang Yesus bertemu dengan orang yang menderita sakit kusta. Pada saat itu, orang yang sakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Allah. Sehingga banyak orang yang menjauhi karena takut ditulari oleh penyakit itu. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan
oleh belas kasih-Nya. Ya, Yesus mengulurkan tangannya untuk menjamah orang sakit kusta itu. Dan seketika itu juga sembuhlah orang kusta itu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Apakah hal ini bertentangan dengan hukum Taurat? Tentunya tidak. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang mengalami sakit ini, di sini sifat Yesus muncul bahwa Yesus peduli kepada orang yang menderita. Nah, inilah yang dapat kita teladani dari Yesus, bahwa Yesus memiliki kepedulian. Ketika orang pergi menjauh, ketika orang semua menghindar, tetapi Yesus mau peduli dengan mereka. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ini yang terjadi. Ketika kita melihat teman kita sedang duduk seorang diri, atau ada teman kita yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, lalu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan mereka dalam kesendiriannya? Apakah kamu membiarkan mereka dalam kesusahannya ya? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Apa yang akan kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya adik-adik pastinya tahu betul ya bagaimana sikap yang ditunjukkan sebagai anak-anak Tuhan untuk meneladani Yesus yang peduli. Kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita bisa menghibur mereka. Ya, kita bisa berada bersama-sama dengan mereka. Kita bisa katakan bahwa kamu adalah teman yang spesial, yang peduli sama kamu. Ya, jangan lupa adik-adik bahwa Yesus pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu mengawasi kita baik siang, baik malam, kapanpun itu. Sedetik pun Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Yesus menunjukkan kepedulian. Jadi dalam pembelajaran kita yang pertama ini, sifat Yesus yang pertama menunjukkan kepedulian. Kita bisa mengikuti teladan Yesus yang peduli kepada mereka yang menderita. Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya adik-adik pastinya tahu betul bagaimana sikap yang ditunjukkan sebagai anak-anak Tuhan untuk meneladani Yesus yang peduli. Kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita bisa menghibur mereka. Kita bisa berada bersama-sama dengan mereka. Kita bisa katakan bahwa kamu adalah teman yang spesial, yang peduli sama kamu. Jangan lupa adik-adik bahwa Yesus pun tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia tidak akan meninggalkan kita. Lalu Dia juga selalu mengawasi kita baik siang dan malam. Tuhan Yesus adik-adik setia akan terus melindungi kita. Jadi menunjukkan kepedulian. Jadi dalam pembelajaran kita yang pertama ini, bahwa sifat Yesus yang pertama menunjukkan kepedulian. Kita bisa ikuti teladan Yesus yang peduli kepada mereka yang menderita. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 5-30 kita lihat ya, ada yang bisa menebak cerita apa ini? Ada yang bisa menebak? Ini tentang cerita apa? Ya betul, ini adalah perempuan Samaria. Pada waktu itu di Syikar, Yesus pergi ke sumur yang dinamai sumur Yakub. Saat kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria.
perempuan ini datang pukul 12 siang. Padahal perempuan-perempuan lain datang ke sumur ini pada waktu pagi-pagi ya. Nah, ternyata perempuan ini mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Itulah sebabnya perempuan ini menghindar agar tidak menjadi bahan gosipan. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan Samaria ini. Namun, dia tidak menghakimi dan tidak menjauhkan diri seperti yang dilakukan perempuan-perempuan lain terhadapnya. Kita lihat sifat kedua yang dimiliki Yesus, bahwa Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ya, lalu apa yang terjadi pada perempuan Samaria ini? Perempuan ini karena sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri pada perempuan yang tidak dikenali ini, menyebabkan perempuan ini bersukacita, bahkan menjadi penginjil pertama. Dia mengajak seluruh keluarganya, bahkan teman-temannya, untuk menemui Yesus dan juga menerima Yesus. Wah, luar biasa ya. Mau menerima dan tidak menghakimi, dan Yesus mau dekat dengan mereka. Inilah keteladanan Yesus yang kedua, di mana Ia mau membuka diri untuk orang-orang yang tersingkirkan, mereka yang dilecehkan. Teladan Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Coba nih kita perhatikan bersama-sama ya. Pernahkah kalian melihat situasi seperti ini? Dijauhi oleh teman, atau mungkin diomongin sama teman. Jangan mendekat sama dia nggak benar, dia jahat lah, atau dia pembohong lah. Banyak yang dituduh, banyak banget segala macam-macam yang diomongin terhadap dia. Perkataan-perkataan yang buruk, semua cerita-cerita yang nggak benar ya. Semua dijadikan gosip. Sama seperti cerita tadi, menghindar perempuan-perempuan Samaria itu. Atau kalian menjadi salah satu yang suka menghakimi, atau salah satu yang menjadi pembuli teman-teman kalian. Nah, lalu apakah yang mau diajarkan Yesus kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita untuk kita bisa meneladani sikap Yesus ya. Yang tadi dikatakan bahwa Yesus mau dekat dan peduli. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk mau menerima teman-teman kita. Untuk mau menerima teman-teman kita dengan apa adanya. Bagaimana mereka, kehidupan mereka. Mari menerima mereka apa adanya ya. Sama seperti yang Yesus lakukan. Dia menerima kita dengan apa adanya. Bahkan merubah hidup kita menjadi bernilai baginya. Bagaimana cara Yesus mengubahkan kita? Yaitu melalui darahnya yang kudus. Dia menyucikan kita. Kita adalah manusia berdosa, tetapi Tuhan melihat kita apa adanya dan menerima kita apa adanya. Dia mau menjadikan kita bernilai adik-adik. Nah, inilah sikap yang kedua, bahwa dia dekat dengan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang dilecehkan, atau orang yang tidak diterima. Tetapi Yesus mau menerima itu semua. Nah, jadi mari kita ikuti teladan Yesus supaya kita mau menerima
keberadaan teman-teman kita, ya, keberadaan teman-teman kita yang di sekeliling kita, keberadaan orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekeliling kita, untuk menerima mereka apa adanya, sehingga kehidupan mereka pun diubahkan, sama seperti perempuan Samaria tadi. Dia bersuka cita sehingga dia membawa berkat bagi orang di sekelilingnya. Nah, tadi kita sudah belajar dari dua sikap yang dimiliki oleh Yesus. Sekarang mari kita ingat lagi ya, Yesus. Yang pertama tadi, Yesus peduli pada orang yang menderita. Dan yang kedua, Yesus mau dekat kepada mereka. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, kita melihat dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5, pada waktu itu, ini pada masa Yesus ya, ada satu kelompok yang sangat penting yang disebut kaum Farisi. Nah, kaum Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa pada masa Bait Allah. Mereka menganggap diri mereka sebagai kaum beragama atau yang saleh. Mereka ini memisahkan diri dari orang-orang biasa karena mereka merasa hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan ibadah di depan orang-orang banyak supaya mereka dilihat orang-orang dan menganggap mereka adalah orang yang saleh. Mereka berpuasa di hadapan orang. Mereka juga melakukan segala sesuatu di hadapan orang-orang banyak. Supaya apa? Supaya orang-orang melihat mereka. Nah, ini apakah sesuai dengan sifat yang Yesus miliki? Mari kita periksa sama-sama apa yang Yesus ajarkan dari kaum Farisi ini. Pandangan orang Farisi dalam keagamaan bahwa mereka percaya bahwa firman yang tertulis memang diwahyukan oleh Allah. Pada saat pelayanan Kristus di dunia, firman yang tertulis ini adalah yang kita sebut Perjanjian Lama. Tapi mereka juga memberikan otoritas yang sama untuk berbagai tradisi. Nah, orang-orang Farisi berusaha menaati berbagai tradisi yang ada, sama seperti menaati firman Tuhan di Perjanjian Lama. Mereka membedakan hukum tertulis dan hukum lisan, dan mereka menekankan pentingnya mentaati hukum tak tertulis. Oleh sebab itu, orang Farisi membuat penafsiran sendiri tentang hukum Taurat dan mereka mewajibkan orang Yahudi untuk mengikutinya. Nah, akibatnya orang-orang menjadi terbebani. Nah, banyak orang Farisi mendapat teguran dari Yesus. Ya, orang Farisi selalu atau banyak menerima teguran dari Yesus. Yesus melihat apa yang dilakukan sesungguhnya tidaklah sesuai dengan firman Tuhan. Yesus melihat bahwa apa yang dilakukan orang Farisi itu sesungguhnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus memperhatikan orang-orang Farisi. Dia melihat orang-orang Farisi ini selalu menghakimi. Orang-orang Farisi ini selalu bilang, "Kamu tidak benar. Kamu tidak sesuai hidupnya." Jadi, yang selalu merasa orang-orang benar itu adalah orang Farisi. Padahal kehidupan mereka sesungguhnya tidak mengikuti apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak suka dengan kemunafikan. Di sini sikap Yesus yang ketiga yang memiliki bahwa Yesus membenci kemunafikan.
kita tidak boleh menjadi orang yang merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling benar, ya. Orang yang merasa paling hebat dan yang paling sesuai untuk diikuti. Padahal ya, belum tentu kita melakukan seperti itu. Kita bukanlah manusia sempurna, bukan menjadi hak kita untuk menghakimi orang lain. Mengatakan bahwa hidup mereka tidak saleh, mengatakan mereka tidak kudus, atau hidup mereka tidak suci, ya, Tuhan tidak suka seperti itu. Ya, ingat adik-adik, Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mengingatkan di dalam Matius 7 ayat 1-2 adalah dikatakan bahwa jangan menghakimi. Dikatakan dalam ayat ini, janganlah kamu menghakimi orang lain supaya Allah tidak menghakimimu. Jika kamu menghakimi orang lain, Allah juga akan menghakimimu. Seperti kamu menghakimi orang itu. Bagaimana cara kamu memberikan kepada orang lain, demikian juga cara Allah akan memberikan kepadamu. Jadi, mari kita berhati-hati. Ketika kita bersikap dan melihat perbuatan orang lain, kita tidak perlu memberikan penilaian kepada mereka dengan cara menghakimi mereka. Yesus membenci kemunafikan. Mari kita hidup memperhatikan kehidupan kita sendiri, ya. Sesuaikah kehidupan kita? Ya, mari belajar seperti Yesus yang merendahkan hati untuk selalu mengikuti isi firman Tuhan dengan benar. Mari memperbaiki diri lebih dahulu supaya kita tidak melihat kesalahan orang lain jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki. Ya, jadi sekali lagi Yesus mengingatkan jangan menghakimi, dan Yesus membenci kemunafikan. Mari kita memiliki sifat seperti Yesus untuk kita tidak munafik, ya. Terlihat baik di luar tetapi di dalam tidak benar. Jadi inilah sifat Yesus yang ketiga. Yesus membenci kemunafikan. Lalu bagaimana Yesus bertahan menjadi teladan? Nah, ini juga perlu kita ketahui. Di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43 memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah pagi-pagi benar yang di mana hari masih gelap. Dia bangun dan pergi keluar dan berdoa di sana. Adik-adikku, apa yang membuat Yesus menjadi teladan? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia datang kepada Bapanya dan berdoa kepada Bapanya. Dan yang terpenting lagi adalah dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Bapanya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Yesus adalah kehendak Allah. Yang terpenting juga di sini adalah Yesus berdoa untuk kita. Dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Ya. Apa artinya ketika kita sudah diubahkan oleh Yesus, malah kita bisa menjadi dan kita bisa menjadi teladan buat mereka juga. Jadi artinya, sudahkah kita melibatkan Tuhan atau Allah di dalam hidup kita? Ketika kita menjalani kehidupan ini, sudahkah kita memulai hari? Apakah kita sudah memulai hari kita bersama dengan Tuhan? Dan yang paling penting adalah biarlah kehendak
Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Pada saat itu kita berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan banyaknya keinginan-keinginan kita. Tuhan, jika kita meminta kepada Tuhan, seringkali kita meminta, Tuhan saya mau A, B, C, D, E, F, G, atau sampai Z. Kita sering meminta banyak terhadap Tuhan, tetapi kita lupa bahwa kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, kali ini Yesus mengingatkan kita bagaimana Dia bisa menjadi teladan, ya, hubungan spiritual yang kuat, hubungan yang dekat dengan akrab dengan Bapanya, dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi adik-adikku, mari kita belajar memiliki sifat-sifat ini, ya, dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar memiliki sifat-sifat ini, dan Tuhan dalam kehidupan kita tidak bisa kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita tidak akan mampu jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, ya. Jadi kita diingatkan, ayo mari memulai hari bersama dengan Tuhan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita memiliki sifat-sifat Tuhan. Nah, apa saja sifat yang dimiliki oleh Yesus? Yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa Yesus peduli kepada orang yang menderita. Lalu dekat dengan mereka yang dilecehkan dan juga membenci kemunafikan. Lalu kunci keberhasilan untuk memiliki sifat ini adalah memiliki hubungan yang dekat dengan akrab dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Nah, itulah adik-adik pembelajaran kita hari ini. Biarlah kita mengikuti Yesus yang menjadi teladan hidup kita. Memiliki sifat Yesus supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kita pun akan menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kan? Firman Tuhan untuk kita, bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Bahwa kita belajar dari sifat-sifat Yesus Kristus. Apa saja tadi sifat-sifat Yesus Kristus yang harus kita teladani? Yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus peduli kepada yang menderita. Ya. Lalu yang kedua tadi bahwa Yesus dekat dengan orang-orang yang dilecehkan. Orang-orang yang dihindari. Ya. Lalu yang ketiga tadi bahwa Yesus membenci kemunafikan. Nah, ini adalah pokok-pokok penting yang kita pelajari pada hari ini. Jadi adik ya. Nah, untuk mengingatkan kita kepada apa yang kita sudah pelajari pada hari ini, ada ayat hafalan yang bisa menolong kita supaya kita tetap menjadi meneladani Yesus Kristus. Ya, meniru apa menjadi sifat-sifat Yesus Kristus ya. Nah, ini ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 ya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21 ya. Ayo adik-adik, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil,
karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, sekali lagi kita baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kali ya, kita harus hafal ayat ini supaya kita tetap meneladani Yesus Kristus. Ya, ayo adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita, tetapi kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, ayo, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan sambil bernyanyi. Ayo, mari kumpulkan persembahan dan memuji Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Oke, terima kasih adik-adik ya untuk persembahannya. Nah, kita sudah selesai ibadahnya, kita sudah di penghujung acara. Namun kita akan tutup dengan doa. Kita akan mendoakan juga persembahan kita yang sudah berikan tadi, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Ayo adik-adik, semua duduk yang manis, duduk yang tenang, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami boleh beribadah pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami sudah belajar banyak dari firman-Mu, bahwa kami harus dan akan tetap meladani Engkau. Karena Engkaulah teladan yang agung, teladan yang sangat sesungguhnya. Karena kebenaran-Mu itu ya Tuhan yang akan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Untuk itu terimalah persembahan kami ini supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan menjadi manfaat untuk kemuliaan-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah, dan kami akan menyerahkan kehidupan kami pada hari ini supaya Engkau lah yang terus menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua ya adik-adik yang sudah berpartisipasi, yang sudah antusias untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Ya, semua jaga kesehatan ya. Semua tetap, jika tidak terlalu penting, tetap di rumah, stay at home. Dan kalau mau keluar rumah, tetap menggunakan masker ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Sampai bertemu minggu depan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.